Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian hari ini? Alhamdulillah hari ini dalam keadaan cerah. Semoga anak-anakku sekalian hatinya juga dalam keadaan cerah, dalam keadaan sehat walafiat dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 ini. Anakku sekalian harus tetap menjaga kesehatan, menjaga imun dengan cara banyak berolahraga, menjaga jarak, setiap keluar dari rumah harus memakai masker, pulang dari keluar anakku sekalian harus membersihkan diri, mencuci tangan dengan air yang mengalir. Oke anakku sekalian, minggu lalu kita sudah belajar tentang organ dan sel jaringan pada manusia. Saat ini kita ke bab D, sistem organ dan organisme. Minggu lalu ada tugas yang Bapak berikan untuk mencari jenis-jenis organ pada tubuh manusia. Ingat anakku sekalian, organ-organ ini dapat bekerja sama dalam suatu sistem yang dikatakan dengan sistem organ. Untuk lebih jelasnya kita akan melihat gambar berikut. Ini contohnya. Pelajarilah sistem organ yang terdapat pada tabel 1.8. Misalkan sistem pencernaan. Ini adalah salah satu sistem organ, yaitu sistem pencernaan. Gambarnya sistem pencernaan. Jadi yang pertama adalah makanan masuk di mulut, kemudian dirasakan oleh lidah, kemudian makanan itu akan digigit oleh gigi, kemudian dia akan masuk ke dalam tenggorokan atau paring, turun ke esofagus, masuk ke dalam lambung. Di lambung ini diolah, sisa pengolahannya akan menuju ke usus halus, dari usus halus menuju ke usus besar di perut, kemudian dia akan menuju ke rektum, pankreas, dan terakhir adalah sisa makanan itu keluar di anus atau kita buang air besar. Itu adalah satu sistem pencernaan makanan dari proses masuk di mulut sampai keluar di anus atau lubang pantat. Fungsinya adalah mencerna makanan, mengabsorpsi makanan yang sudah disederhanakan. Artinya makanan yang kita makan itu ada yang berguna bagi tubuh, ada yang tidak berguna. Yang berguna bagi tubuh itu akan diabsorpsi masuk ke dalam seluruh sistem organ dalam tubuh ini untuk menggerakkan fungsi-fungsi tubuh, jadi sebagai sumber energi. Sedangkan yang tidak berguna dia akan dikeluarkan melalui sisa, yaitu di anus. Sistem berikutnya adalah sistem pernapasan. Jadi anakku sekalian ini akan mencari seperti contoh di atas ini, mulai dari masuk di hidung, kemudian kemana, kemudian ke paru-paru dan sebagainya. Dituliskan urutannya di sini. Kemudian fungsi pencernaan sistem pernapasan itu apa? Kemudian ada contoh, ini adalah sistem gerak. Sistem gerak atau rangka manusia. Ini rangka manusia dalam tangan Bapak ini adalah rangka. Kenapa tangan Bapak bisa bergerak? Karena ada rangka yang menggerakkan. Dia ada di dalam daging ini, terbungkus oleh daging dan kulit. Jadi apa sistem organ yang terdapat di dalam sistem gerak adalah tulang. Jadi tulang ini saling mengimbang. Ada tulang lengan, siku, kemudian ada ensel gunanya ini supaya kita bisa bergerak ini satu arah. Leher juga ada tulang di dalamnya. Kemudian ada ensel putar, bisa berputar. Ini juga bisa berputar, ada ensel di sini. Apa fungsinya? Adalah menyokong dan melindungi organ dalam. Jadi tulang itu melindungi organ-organ dalam. Seperti misalkan ini ada tulang di dada kita ini, akan melindungi organ-organ vital seperti paru-paru, jantung, lambung dan sebagainya. Itu fungsi dari sistem organ pada sistem gerak rangka. Berikutnya adalah sistem transportasi atau sirkulasi peredaran darah. Ingat, fungsi utama peredaran darah itu ada di jantung. Jadi jantung itu adalah
semacam fungsi vital pada manusia. Jika jantung sudah berhenti berdetak, maka manusia itu akan tidak hidup lagi. Jadi misalkan ada seorang yang lagi sakit sekarat, tiba-tiba tidak sadar, yang pertama diperiksa adalah jantungnya. Fungsi jantungnya apa, kamu bisa diperiksa melalui nadi. Ini kan nadi, ini adalah detak dari jantung bagian kiri ini. Jadi jantung itu berada tepat di sebelah kiri bagian ini agak ke atas. Ini adalah jantung. Coba kita pegang, dia akan berdetak. Ini adalah fungsi yang paling vital. Jadi jantung itu dari darah keluar dari jantung dipompa. Jadi jantung itu memompa darah. Jantung keluar ke arteri, kemudian dari arteri ke pena, dari pena ke kapiler, dan dari kapiler itu menuju sel-sel darah merah yang istilahnya beredar atau bertransportasi ke dalam seluruh fungsi tubuh. Apa fungsinya peredaran darah? Yang pertama adalah mengangkut oksigen dari sari-sari makanan ke seluruh sel tubuh. Jadi darah inilah yang mengangkut oksigen dari sari makanan yang kita makan. Sehingga mengandung oksigen itu akan diantar oleh sel darah ini, peredaran darah. Kemudian fungsi lainnya adalah mengangkut sisa metabolisme yang tidak berguna keluar dari tubuh. Misalkan keringat itu diantar juga. Jadi yang tidak berguna itu dikeluarkan oleh keringat, bisa dikeluarkan oleh buang air kecil atau buang air besar. Fungsi terakhir adalah melindungi tubuh dari mikroorganisme penyebab penyakit. Jadi peredaran darah itu fungsinya juga adalah melindungi tubuh kita dari penyebab penyakit atau sumber penyakit. Berikutnya anakku sendiri akan mengisi fungsi sistem saraf. Saraf artinya sistem yang menggerakkan seluruh fungsi tubuh. Jadi ada saraf di bagian ini sampai ke belakang itu. Inilah yang memberikan sinyal. Misalkan tangan kita kena duri, rasa sakit yang dirasakan di sini akan ada saraf kecil menuju ke otak mengatakan sakit, saya harus berteriak Jadi itu adalah sistem saraf ini yang akan dituliskan di sini apa nama sistemnya, kemudian bagian-bagian organ yang ada di sistem saraf. Yang terakhir adalah fungsi dari sistem saraf itu sendiri. Berikutnya adalah sistem ekskresi atau pengeluaran zat sisa. Sistem ekskresi itu ada yang organ paru-paru, ginjal, dan hati. Jadi semua ini bisa mengeluarkan zat sisa. Kenapa zat sisa harus dikeluarkan dalam tubuh? Yaitu karena zat-zat ini tidak terpakai dalam tubuh, sehingga harus dikeluarkan, karena kalau tidak dikeluarkan akan menjadi sumber penyakit. Fungsi lainnya adalah menjaga keseimbangan sel dengan lingkungannya. Misalkan kalau dalam keadaan dingin, dalam keadaan panas, sistem ekskresi inilah yang mengaturnya. Misalkan kalau kita dalam keadaan panas, kita kan banyak berkeringat. Kenapa banyak berkeringat? Karena di kulit itu mengeluarkan zat sisa. Mengapa misalkan kita dalam keadaan dingin banyak buang air kecil? Karena ginjal itu mengeluarkan zat sisa, dia yang memisahkan. Kemudian adalah sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada wanita adalah gambar seperti ini, dari ovarium, sel telur. Dari sel telur itu setelah dibuahi menuju ke rahim, kemudian ke vagina. Apa fungsinya sistem reproduksi? Adalah untuk perkembangbiakan agar tidak punah. Misalkan kalau tidak ada sistem reproduksi, manusia tidak akan bertambah banyak. Jadi syaratnya adalah misalkan laki-laki dan perempuan itu menikah, maka dia akan mempunyai anak. Itu namanya sistem perkembangbiakan. Jadi ada 7 sistem pada manusia yang anakku sekalian akan isi. Tinggal mengisi sistem pernapasan dan sistem saraf. Jadi tinggal mengisi 2. Berikutnya anakku sekalian, kita akan ke, sudah habis ya. Oh ya, sudah habis di bab 1. Saya jelaskan sedikit tentang rangkumannya. Saya ulang dari penjelasan dari awal bahwa organisme atau makhluk hidup itu merupakan bagian dari hierarki struktur makhluk hidup. Jadi di dalam tubuh organisme itu membentuk manusia, membentuk hewan dan tumbuhan, mempunyai fungsi hierarki dari yang terkecil sampai yang terbesar. Dari yang terkecil itu adalah atom,
Atom adalah bagian terkecil dari sistem itu. Dari atom-atom itu maka tersusunlah namanya molekul. Gabungan molekul menjadi namanya organel sel, cikal bakal sel, organelnya. Dari organel sel ini tumbuhlah dia menjadi sel. Sel adalah jaringan hidup pada makhluk hidup. Kemudian dari sel itu gabungan sel menjadi jaringan. Beberapa jaringan membentuk namanya organ, seperti organ paru-paru, mulut, lidah dan sebagainya. Gabungan beberapa organ membentuk sistem organ yang Bapak baru jelaskan tadi, yaitu misalkan sistem organ pernapasan, sistem organ peredaran darah, sistem organ ekskresi dan sebagainya. Semua sistem organ yang tadi itu, yang 7 itu membentuk namanya organisme atau kehidupan. Jika ada yang satu fungsi yang tidak bekerja, maka tidak bisa menjadi organisme. Misalkan tidak ada tulangnya, dia tidak bisa bergerak, tidak ada peredaran darah, dia akan mati. Tidak ada pengeluaran sisa, itu bahaya karena tidak mengeluarkan sisa yang ditolak oleh tubuh atau sudah sisa-sisa makanan. Kemudian sel berada di tingkatan struktural terendah. Kalau kita lihat ini, jadi ini belum makhluk hidup ini. Kalau atom, molekul, sel, nanti pada saat menjadi sel itu terendah dari semua sistem fungsi kehidupan. Kemudian sel itu mampu melakukan regulasi terhadap diri sendiri. Itu regulasi maksudnya perubahan atau tata cara perlakuan dalam dirinya sendiri, karena dia sudah berfungsi seperti makhluk hidup, baik dalam memproses energinya, tumbuh dan berkembang, tanggap terhadap lingkungan, serta melakukan reproduksi. Kerjasama dan interaksi di antara sel-sel ini menyebabkan organisme dapat mempertahankan hidupnya. Jadi harus bekerja sama. Kalau sel-sel ini tidak bekerja sama, tidak akan bisa berfungsi. Misalkan sel yang berada di mulut kita bekerja sama dengan di mata, bekerja sama dengan yang di telinga. Jika mata melihat sesuatu, maka akan masuk di sistem saraf. Di sistem saraf di otot, apa yang kita lihat ini berwarna merah, berwarna biru. Kalau kita melihat ada bahaya di depan, kita harus menghindar, maka saraf ini memerintahkan kepada kaki untuk menghindar, ayo cepat berjalan atau berlari. Kemudian kumpulan dari berbagai macam jaringan. Jadi saya ulang tadi, dari sel itu berkelompok-kelompok membentuk namanya jaringan. Dari jaringan-jaringan ini berkumpul lagi beberapa macam jaringan berbeda membentuk satu kesatuan yang disebut dengan si organ. Organ paru-paru, organ jantung, organ ginjal, organ dan sebagainya. Organ-organ ini bekerja sama membentuk namanya sistem organ untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu yang tadi kita jelaskan. Demikian anakku sekalian, jadi tugasnya tadi yang pertama adalah yang 2 saja ini, yaitu sistem saraf dilengkapi dengan sistem pernapasan. Kemudian di bab 1 ini ada juga latihan, ini di uji kompetensi, tapi kita kerjakan ini saja. Jadi ini tugasnya ada 2, menggambar manusia yang sederhana ini, baru kemudian diberikan kode A, B, C, kemudian tuliskan nanti apa itu A, apa ini sistem pencernaan. Jadi tugasnya ada di halaman 27 nomor 3. Kemudian tugas pertama tadi yaitu di halaman 21 dan 20, yaitu mengisi sistem pernapasan dan sistem saraf. Kemudian tugas keduanya saya ulang, yaitu berada di latihan di halaman 27 gambar ini. Di sistem pencernaan ini tuliskan kalau A misalkan mulut, B itu apa namanya, C apa namanya, D apa namanya, dan sebagainya. Jadi hanya menuliskan nama-namanya, tidak menuliskan fungsinya. Demikian anakku sekalian pertemuan singkat kita pada hari ini. Saya harapkan anakku tetap tekun belajar di rumah. Mohon maaf kita belum bisa berkumpul di sekolah seperti biasa seperti ini karena situasi masih belum berubah, masih pandemi di COVID-19. Vaksinnya juga belum merata, jadi
untuk sementara untuk menjaga kesehatan aku sekalian harus di rumah saja. Jangan misalkan disuruh belajar di rumah tapi keluyuran kemana-mana, itu salah aku sekalian. Kita harus membantu pemerintah dalam bisa istilahnya agar pandemik ini cepat berlalu. Anakku sekalian, tetap menjaga fungsi imun, makan makanan yang bergizi, jangan kecapean, kalau keluar pakai masker, cuci tangan, dan yang paling penting adalah tetap menjaga jarak. Jika ada teman-teman yang sakit atau demam, itu harus menjaga jarak, karena sekarang yang paling bahaya itu ada penderita COVID yang tanpa gejala. Demikianlah pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di WA grup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.